Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jundra. Di sini saya akan berbagi pengetahuan dengan teman-teman sekalian mengenai sebuah kasus yang marak terjadi di Indonesia ini, yaitu money laundering. Apa sih money laundering? Nah, money laundering itu adalah kejahatan yang sering disebut pencucian uang. Badan Narkotika Nasional menyita uang dan aset bandar narkotika senilai lebih dari 39 miliar rupiah. Uang dan aset itu milik 5 tersangka jaringan narkoba Freddy Budiman. Kejaksaan Negeri Serang, Banten merampas uang senilai lebih dari 40 miliar dari rekening terdakwa kasus pencucian uang transfer dana Christian Thanos. Ya, uang tersebut lalu dikembalikan ke negara. KPK menetapkan mantan Kepala SKK Migas Rudy Rubiandini sebagai tersangka atas tindak pidana pencucian uang. Rudy diduga menyamarkan hasil korupsinya selama menjabat Kepala SKK Migas dengan membeli sejumlah aset. Kepala Rutan Purworejo, Cahyono Adi Satrianto, ditangkap BNN Senin lalu. Ia menjadi tersangka kasus pencucian uang karena menerima aliran dana dari Sancai, seorang narapidana gembong narkoba. Badan Narkotika Nasional bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan Dirjen Pemasyarakatan merilis kasus tindak pidana pencucian uang dari bisnis narkotika di Surabaya, Jawa Timur Selasa siang. Selain menangkap 4 tersangka, turut diamankan aset senilai 24 miliar rupiah milik para tersangka. Pencucian uang. Money laundering itu adalah pencucian uang, yaitu suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang, dana, atau harta kekayaan dari hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan, agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal. Jadi pencucian uang seringkali dikenal dengan money laundering dilakukan oleh pejabat pemerintah, pejabat yang berkuasa, berwenang untuk memutar kembali duit yang tidak sah tersebut setelah mendapatkan hasil yang bukan miliknya. Jadi contohnya gini, para pengedar narkoba setelah mendapatkan hasil untung dari penjualan narkoba mereka tidak menyimpankan uang tersebut di dalam rekening dia sendiri. Jadi mereka itu membagikan, bukan maksudnya itu menyimpankan uangnya itu untuk sementara ke temannya, ke rekening temannya, ke rekening kakaknya, ke rekening adiknya, atau dengan menginvestasikannya dengan membeli rumah, membeli tanah, membeli mobil dan sebagainya, agar tidak tercium oleh aparat penegak hukum. Jadi money laundering ini adalah sesuatu yang sangat merugikan bagi bangsa dan negara kita. Pada umumnya pelaku tidak berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan tersebut kekayaan hasil kejahatannya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum, sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Jadi kasus kejahatan money laundering ini sangat merugikan bangsa kita, karena dia para pelaku melakukan kejahatan ini untuk memperkaya dirinya sendiri, tidak memikirkan masa depan orang lain, bangsa, dan sekitarnya. Jadi terus apa sih sanksi bagi mereka yang melakukan pencucian uang? Dan pencucian uang itu kejahatannya apa saja? Saya jelaskan. Sanksi bagi pelaku tindak pidana pencucian uang adalah cukup berat, yakni dimulai dari hukuman penjara paling lama maksimum 20 tahun dengan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Dan contoh dari kejahatan money laundering ini yaitu korupsi, penyuapan narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal,
dan bea cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, dan terorisme, dan banyak lagi lainnya. Jadi kejahatan ini memang bukan hanya di Indonesia aja terjadi. Jadi kejahatan ini juga melibatkan banyak negara, karena para pelaku bukan menyimpankan uangnya di dalam negara ini saja, di dalam negara yang mereka lakukan tindakan kejahatan ini. Maksudnya gini, para pelaku melakukan tindak pidana pencucian uang dalam kasus korupsi. Mereka korupsi di negara Indonesia. Jadi mereka menyimpankan uangnya ini bukan hanya di negara Indonesia, tapi mereka menyimpan uangnya di negara Malaysia, Brunei, Arab, dan segala macamnya, untuk agar para aparat penegak hukum tidak mencium, tidak mengetahui kejahatan mereka. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang saya salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.